Ketika Allah meminta kita sholat, apa tujuan utamanya? Lihat baik-baik. Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya, yang punya kebahagiaan saya, yang punya kekayaan saya, yang punya ketinggian saya, yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekat di saya? Saya berikan kepada wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah bagi Anda? Gelap, gelap, dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, akhriju anfusakum. Kamu ini susah banget pulangnya, maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekalnya bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja renungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah? Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik. Jadi kalau Anda diberikan harta lebih dari batas kebutuhan, itu bukan ingin Allah mengangkat Anda jadi orang kaya, karena yang kaya sudah banyak. Yang Allah inginkan harta itu digunakan untuk meraih surga yang Anda rindukan. Orang lain tuh karena nggak punya banyak seperti Anda, makanya rajin puasa, dia rajin sholat, rajin tahajud, dia beramal ke surga tuh pakai itu. Anda itu tahajud barangkali belum tentu tiap malam, puasa belum tentu dikerjakan, Senin Kamis belum tentu didahulukan. Makanya Allah berikan potensi yang lain lewat harta, supaya di situ ada zakat, ada infak, ada sedekah, susul mereka ke surga. Turun ayat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kaya oke, kata Allah, tapi ingat, arahkan itu ke surga dan jangan lupakan duniamu. Ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi, boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan, akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalaninya. Ingat ini ya, ingat. Aturan Allah ketika menetapkan, fulan, rezeki kamu sekian, fulan, fisik kamu begini, fulan, jodoh kamu si fulan. Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB, Anda ikhtiar, juara satu, juara satu, juara satu. Begitu tes di ITB, tidak lulus, lulusnya ke IAIN. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda misal, keinginan Anda ke Unpad, keinginan Anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke Unpad. Bagaimana memahaminya? Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan Anda. Maka dibelokkan oleh Allah ke Unpad supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ada yang ketika Anda memohon, Anda belum sanggup untuk mendapatinya. Nanti ketika Anda mulai sanggup, disitulah kemudian Allah berikan. Antum punya anak 5 tahun. Antum kaya, punya banyak uang, kemudian anak itu minta dibelikan motor. Dibelikan nggak? Uangnya ada, motornya siap dibeli. Anak baru 5 tahun, minta dibelikan motor, dibelikan nggak? Taib. Demikian ketika Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon, maaf, Anda mohon, belum dikabulkan juga. Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan, tapi Anda belum siap untuk menerimanya.